Ho Bakayaro, bertemu lagi dengan saya Bang Hiro. Kali ini saya akan bahas One Punch Man Again, dimana si Bobby ini atau si botak biadab yaitu Saitama sudah berhasil mengalahkan Garo versi God di chapter sebelumnya. Meski Garo sudah jauh melampaui kekuatan dari hero-hero lainnya seperti Silver Fang Sang Guru, Tatsumaki si nomor 2, atau bahkan Tess sekalipun si nomor 1. Namun tetap saja di hadapan si Bobby ini, Garo hanya bisa membuat Saitama sedikit serius. Nah, untuk teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke inti pembahasan video kali ini. Nah, di chapter ini, Garo berhasil pergi kembali ke bumi. Namun, Saitama si polos tiada otak ini berhasil mengikuti si Garo, walaupun sambil telanjang tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Saat Saitama ingin menghantamkan tinju ke muka Garo yang terlihat pecah-pecah seperti sarewan itu, seketika si Saitama teringat akan permintaan seorang anak yang kenal dengan Garo. Dia meminta Saitama untuk menghentikan Garo tanpa membunuhnya. Setelah Garo mendengar ocehan Saitama, kemudian dia langsung menoleh ke arah anak tersebut. Dia berlari walaupun menjauh, tapi terlihat sekilas dia menangis menyesali apa yang dia perbuat dengan kekuatan itu. Mendengar penyesalan Garo tentang apa yang telah dia lakukan di bumi dan kini dia ingin menyelamatkan anak itu, dan Saitama si Bobby ini menyadari bahwa Garo ini dikendalikan oleh kekuatan itu sendiri. Seketika Saitama terlihat marah sambil membawa inti kehidupan dari robot kece yaitu Genos, sang murid tercinta dari Saitama. Garo meski sudah mempunyai kekuatan besar seperti itu, masih merasa tidak mampu memperbaiki kekacauan ini semua, dan Garo pun meminta pertolongan kepada dia. Dan ya, dia meminta pertolongan pertama pada si botak Saitama itu. Setelah itu, Garo dan Saitama berdiri berhadapan. Garo meminta Saitama meniru kekuatan perfect copy-nya. Garo ingin mewariskan teknik ultimate dari tinju yang bahkan belum sepenuhnya bisa Garo lakukan, meskipun setelah dia mencuri kekuatan dari God. Nah, untuk kekuatan ini bukan kekuatan perfect copy-nya Kiseki no Sedai yang itu ya Bakayaro. Nah, Bakayaro, apa Saitama perlu? Kan Saitama itu yang terkuat. Saya belajar dari orang yang Saitama kalahkan. Menurut kalian bagaimana? Tapi ternyata Saitama menyanggupinya. Si botak ini mencoba meniru kekuatan Garo. Sampai Garo harus memarahi Saitama dan menyuruhnya untuk konsentrasi. Karena Garo yakin bahwa Saitama bisa menguasai kekuatan itu tanpa harus menyentuh God. Dan saat konsentrasi, mereka berdua membayangkan alam semesta dalam diri masing-masing. Saat semua partikel subatomik di dalam tubuh Saitama, si botak ini masih saja bermuka menyebalkan. Dengan serius, perlahan, sambil teliti, Saitama memperhatikan gerakan Garo. Meski dengan muka menjebakannya, di sini terlihat partikel dan antipartikel. Mereka diciptakan berpasangan oleh sinar kuat dari Garo. Seketika Saitama seperti terhempas dari tubuhnya. Garo percaya hanya si botak inilah yang bisa mengalahkannya di masa lalu. Setelah semua gerakan selesai, Garo menyuruh pergi Saitama untuk mengalahkan Garo di masa lalu. Dan ternyata di sini Saitama terhempas mundur ke masa lalu. Di perjalanan ke masa lalu, dia ada di dalam ruangan yang dipenuhi kilas balik yang dia lihat sebelumnya ataupun yang pernah dialami. Setelah Garo selesai mewariskan kekuatan itu kepada Saitama, tubuh Garo mengering. Dia perlahan menjadi batu dan lebur menjadi abu. Si botak ini merasa tidak percaya dan sekaligus kagum pada kekuatan ilmu bela diri Garo. Setelah itu, Saitama menggerakkan lengannya ke depan sambil mengepalkan jarinya menjadi tinju. Ternyata di waktu yang bersamaan, di luar ruang dimensi itu
kepada Garo yang berdiri saat pertama kalinya dia muncul menakuti hero-hero lain dengan kekuatan kosmik itu. Namun kepalan tangan si botak itu muncul dengan secara tiba-tiba menghantam muka Garo. Bahkan Garo sampai terhempas dan menjadikan muka Garo pecah-pecah seperti sariawan. Pukulan itu yang sudah menjadi kuat di masa depan, dia bawa ke masa lalu untuk menghantam muka Garo. Dan seperti biasa, Saitama hanya perlu satu kali pukulan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, terutama Garo. Silver Fang dan yang lainnya benar-benar sangat terpukul karena Garo yang sangat kuat bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Semua orang yang berada di area tersebut merasa terkejut sampai seorang murid kecilnya Saitama, si Genos itu, terlihat sudah compang-camping sambil terkejut kepada gurunya tersebut. Dan saat itu seketika Saitama tersedot ke arah lain. Saitama di masa depan seperti menghampiri Saitama di masa itu. Kembali kepada Garo, di sini dia terlihat kesakitan dan bingung dengan apa yang terjadi. Sampai kekuatan Garo muncrat keluar dari mukanya. Jadi di masa ini terdapat dua Saitama. Yang pertama Saitama dari masa depan, yang kedua Saitama di masa lalu. Untuk membedakan hal tersebut, Saitama di masa depan itu telanjang dan Saitama di masa lalu itu yang memakai cosplay hero. Layaknya seperti magnet, kedua Saitama itu menarik satu sama lain dan menjadi satu kembali. Mereka bersatu di titik yang sama. Saitama heran dengan apa yang dia lakukan. Alih kaget dengan apa yang dibawa tangannya, ternyata si Saitama sangat kaget dengan si Udin yang terlihat mau terbang lepas dari sangkarnya. Namun setelahnya Saitama melihat apa yang dibawanya itu sambil kaget. Dan ternyata apa yang dibawa tangannya itu adalah inti kehidupan dari Genos sang murid tercintanya. Di Genos walaupun tanpa kaki dan tangan, dia berhasil terbang dan menyundul dua telur sapi Saitama untuk menutupinya.